Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah bisa melanjutkan mata kuliah kita, yaitu Balaghah. Kita sudah sampai pada bab kinayah, di mana kinayah ini masuk pada bayan ya. Masuk pada bayan, di mana bayan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang sudah kita pelajari 2, yaitu tasbih dan majaz. Sekarang itu adalah bab kinayah. Kinayah pun nanti saya bagi 2 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengerti tentang apa itu kinayah, kemudian bagaimana perkembangannya ya, tentunya disertai dengan tokoh-tokohnya, hanya itu. Kemudian pertemuan kedua tentang kinayah, yaitu tentang kategorisasi kinayah. Kinayah dibagi menjadi 2, kinayah dari aspek makna dan juga kinayah dari aspek wasaid atau media. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna kinayah ya. Apa sebenarnya kinayah itu? Kinayah itu dari bahasa Arab, bentuk masdar dari kunayah ini kinayatan ya. Yaitu yang artinya makna tersirat. Artinya makna tersirat bagaimana menerangkan sesuatu dengan perkataan yang lain ya, atau mengatakan dengan biasaan atau sindiran ya, menyindir ya. Itu kinayah. Maka dalam ilmu fikih itu ada ini dalam bab munakahat ya. Ada istilah tolak ya. Ada tolak yang samar-samar atau tidak jelas ya. Kalau jelas kamu saya tolak itu yang tolak yang jelas. Tolak yang tidak jelas atau tolak kinayah itu lafadznya yang kinayah ya, misalkan ya kamu pulang saja ke orang tuamu, itu kan kinayah. Itu dalam bab fikih. Kemudian sedangkan secara terminologi ya, secara terminologi kinayah itu apa? Yaitu adalah suatu ujaran yang maknanya menunjukkan pengertian pada umumnya, konotatif, akan tetapi bisa juga dimaksudkan untuk makna denotatif. Ini dalam bahasa Arab kalamun utlika wa uridu bihi lazimun maknahu ma'a jawazil makna asli ya. Suatu kalimat yang diungkapkan dengan maksud makna kelazimannya, akan tetapi tetap dibolehkan mengambil makna hakikinya ya. Ini perlu adanya penjelasan ya, bahwa kinayah itu adalah makna kiasan ya. Makna kiasan ya. Kalamun utlika wa uridu lazimun maknahu ma'a jawazil makna al asli. Itu dari segi bahasa baik lugawi maupun istilahi. Intinya itu adalah kinayah itu adalah sindiran. Kemudian ini selanjutnya saya tuliskan tentang istilah kinayah dalam khazanah ilmu balaghah berdasarkan beberapa tokoh. Ini bisa Anda kembangkan ya.
Yang pertama dikenalkan oleh Abu Ubaidah pada tahun 2009 Hijriah. Dalam kitabnya yaitu Majazul Quran, beliau mengatakan apa sih kinayah? Beliau mengatakan bahwa kinayah itu dalam istilah nahwu, khususnya ahli bahasa, bermakna dhamir atau kata ganti. Tapi kata ganti itu kan tidak jelas. Ini sopo, dhamirnya balik nanti. Ini balik kemana dhamirnya itu. Maka kinayah itu menurut Abu Ubaidah dalam bukunya Majazul Quran itu adalah kata ganti. Dhamir itu namanya kinayah. Dalam Al-Quran disebutkan qala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Surat Shad ayat 32. Faqala dan berkata ini Nabi Sulaiman ini. Ini sesungguhnya saya sak temene ingsun iku ahbab tu luwih seneng sapa ingsun. Hubbal khairi seneng keapian. Senang dengan kebaikan. Apa kebaikan di sini? Para mufassir mengatakan kebaikan di situ adalah kuda. Kuda. Zaman dahulu tahun 2009 Hijriah, 702 Masehi, sekitar itu ya. Terus Masehi ya berapa sekarang tahun 2000 ya, 1500 tahun yang lalu. 1500 tahun yang lalu Anda ketahui bahwa kendaraan ini versi darat ya. Versi darat yang terbagus yaitu adalah kuda. Maka sekarang ya ada istilah mobil itu kan dinamakan kuda, Isuzu Panther, Isuzu kuda dan lain sebagainya itu ya. Ngambil dari hewan-hewan juga sebagian itu yang mobil-mobil itu, yang mobil mewah itu. Atau nanti coba dijelaskan ke saya ya yang mengenai kendaraan darat yang paling istimewa di 1500 tahun yang lalu yaitu kuda. So weneng ini sama kuda. Oh ini Nabi Sulaiman malah di atasnya zaman. Di atasnya zaman ini Al-Quran yang menceritakannya. Kuda itu termasuk binatang dijadikan kendaraan yang paling lihai. Sampai ya coba bayangkan Anda memiliki Pajero ya yang harganya 1,5 miliar itu pasti tiap pagi Anda bersihkan, tiap sore Anda bersihkan dan lain sebagainya ya, kendaraan yang mahal-mahal itu. Andzikri Rabbi, dari mengingat Tuhanku. Jadi ini kuda ini sorenya itu dilatih, diajak jalan-jalan. Hatta tawarat sehingga tertutupi rotnya itu, taknya itu dhamir yang kembali kepada asyamsu. Hatta tawarat tertutup. Apa sing tertutup? Karena ini kan bukan manusia, maka apa sing tertutup? Sing tertutup itu asyamsu, matahari. Berarti ini menunjukkan waktu maghrib. Saking senenge dengan kuda lali durung sholat. Zaman Nabi Sulaiman wis sholat. Apa ini perlu dikaji lagi ini syariat Nabi Sulaiman. Oh Nabi Muhammad pernah ya pada waktu membuat parit ya Salman Al Farisi itu ya waktu perang perang Khandaq membuat parit. Lupa, memang waktu asyar itu setelah asar itu dibuat bekerja itu enak. Buat aktivitas itu enak. Buat aktivitas apa saja, olahraga. Yang suka tenis silahkan tenis habis asar. Tapi ya ojo lali sholate. Yang suka bal-balan sepak bola ya silahkan main sepak bola. Tapi jangan lupa sholat maghribnya. Ya sholat main mari asar ya boleh lah. Setelah duhur juga boleh, tapi yang paling enak memang habis asar. Tapi jangan lupa maghribnya, lupa asarnya.
yang waktu itu enak sekali itu buat aktivitas apapun, belajar dan sebagainya. Apalagi setelah zuhur itu tidur ya, maka bangun setelah asar itu fresh ya badan segar. Bil hijab, kelawan hijab berarti ya kedua matanya tidak bisa melihat kan. Walaupun matanya itu matanya itu tidak terpejam, matanya itu melihat, tapi kalau tidak ada cahaya mata itu tidak bisa melihat ya. Bil hijab, jadi bil hijab ini ya mata tidak melihat, bil hijab karena ada penghalang tadi nggak ada cahaya itu ya semuanya tidak tampak. Maka hidayah itu diibaratkan seperti cahaya, sehingga tampak mana yang baik, tampak mana yang buruk ya. Itu. Jadi di sini yang saya tekankan adalah kinayah, yang dimaksud adalah dhamir, yaitu lafaz tawarat ya. Sehingga tertutup matahari ya. Itu, mataharinya itu yang disebut dengan dhamir. Tuh. Jadi kinayah seperti itu menurut Abu Ubaidah. Yang kedua, menurut Jahid tahun 255 selanjutnya, kinayah adalah makna yang tersirat. Dalam pandangannya kinayah merupakan kebalikan dari fasohah dan sorih. Katakanlah jelas maknanya. Dan benda ini telah ditentukan kinayah umum, tidak membedakan istilah tasbih, majas, dan kinayah. Sama ini. Menurut Jahid tidak ada bedanya, masuk bayan ya. Tasbih, majas, dan kinayah itu sama, tidak ada bedanya. Maka tidak saya berikan contoh. Selanjutnya adalah menurut Muhammad bin Yazid al-Mubarrad. Menurut Yazid bin Mubarrad, Muhammad bin Yazid al-Mubarrid, yang pada tahun 285 beliau membahas masalah ini dalam kitabnya Al-Kamil. Dalam kitab tersebut beliau mendefinisikan menjadi 3. Ini saya kasih contoh cuma 2. Menutupi makna yang sebenarnya, mengagungkan dan menghindari kata-kata yang kotor. Ini yang saya kasih contoh 2 ini. Ini menutupi makna yang sebenarnya. Ini tangan panjang, aliat atau wilah. Tangan panjang berarti orang yang suka memberi atau dermawan, aliat tawilah. Di dalam bahasa Indonesia dibalik lagi panjang tangan. Panjang tangan orang yang suka memberi, tapi ini tangan panjang, aliat tawilah, yang suka memberi atau dermawan, itu aliat tawilah, menutupi makna yang sebenarnya, tangan panjang. Di dalam Al-Quran dicontohkan ini adalah untuk menghindari kata-kata yang kotor. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaku wa basyiril mu'minin. Surat Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum utawi istri-istri kalian iku harsul lakum, ladang kalian, fa'tu harsakum, maka datanglah harsakum ing ladangmu, annasyitum ya, terserah kamu, kapanpun boleh, tidak dibatasi. Cuman ya ulama beristihad, yang makruh itu antara adzan dan iqamah, yaitu melakukan hubungan ini bagi suami istri ya. Wanita diibaratkan seperti ladang ya, di situ ada berhubungan ya, hubungan suami istri, yaitu menghindari kata-kata yang kotor ya, tidak kata-kata yang jelek, tapi diibaratkan seperti ladang ya. Jadi itu ya pengibaratan seperti ini. Al-Quran begitu sopan, begitu indah, menghindari kata-kata yang kotor.
Berhubungan dengan suami istri diibaratkan seperti mendatangi ladang. Baik, itu selanjutnya yang terakhir ini ya. Kinayah dikemas oleh Qudamah bin Ja'far di dalam bukunya Anak tu Asy'ari. Dia menjelaskan kinayah dalam ungkapan yang bermakna irdaf, mencari kata-kata yang semakna dengan kata-kata yang dimaksud. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat berapa ini? Surat Al-Ma'idah, lupa saya tuliskan. Mal masihu ibn Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am undur kaifa nubayyinu lahumul ayati summa undur anna yufakun. Pada penekanan balaghah ini pada irdaf ya, muradif makna yang sama, yaitu kana ana sapa karone yaiku ibnu Maryam ambek Maryam. Ngapain? Yakulani padha mangan karone at-ta'ama ing makanan. Ini karena yakulan to'am ini diartikan adalah makan, tetapi maksudnya adalah bahwa mereka itu adalah manusia biasa, mengeluarkan kotoran. Otomatis itu orang yang makan seenak apapun pasti akan mengeluarkan kotoran, baik buang hajat besar maupun buang hajat kecil. Tetapi Al-Quran mengungkapkannya muradifnya ya, kata yang sepadan yaitu yakulani itu diartikan di situ adalah buang hajat baik besar mau. Kalau makan ya cenderung buang hajat besar, kalau minum berarti ini kalau makan buang hajat besar. Yaitu ya salah satu contoh kinayah, baik dari tokoh-tokohnya memiliki pandangan yang berbeda-beda. Untuk itu apabila kita mengetahui makna kinayah ini, akan semakin mengetahui kemukjizatan Al-Quran, baik dari segi makna maupun segi sopan santun ya, adab dan lain sebagainya. Al-Quran begitu indah, kalau berkata-kata tidak kotor, tidak jorok ya. Anda kalau bandingkan dalam Injil itu kata-kata jorok itu diucapkan ya. Saya tidak akan menerangkan pada bab sini. Anda bisa membaca kitab Injil itu ya begitu detail memang, tetapi sisi negatifnya itu terkesan jorok ya. Tapi Al-Quran itu begitu sopan. Baik, di sini saja penjelasan sementara mengenai kinayah. Baru minggu depan kita akan mempelajari, mengkaji bersama tentang kategorisasi kinayah yang agak panjang. Baik, dari sini dari saya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses, diberi kelancaran, ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang banyak dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.